Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Misi pencarian Veda Ega Pratama selanjutnya atau The Next Veda Ega Pratama terus saja berlanjut. Kini Indonesia mengirimkan 2 orang perwakilan pembalap muda Indonesia di kejuaraan Thailand Talent Cup. Dimana kita ketahui sebelumnya di kejuaraan Thailand Talent Cup ini MK Ramadipa atau M. Chandra Ramadipa juga pernah mengikutinya di musim balap 2023. Dan sekarang M. Chandra Ramadipa sudah bertarung di ajang Asia Talent Cup. Sebenarnya di ajang Thailand Talent Cup tersebut bukan hanya ada M. Chandra Ramadipa ya di musim 2023, tetapi ada juga pembalap Indonesia lainnya yaitu Deksa Almer Alvarezal. Namun sayangnya Deksa tidak terpilih untuk menjadi salah satu peserta di ajang Asia Talent Cup musim 2024. Padahal di musim 2023 Deksa berhasil menjadi overall champion di Thailand Talent Cup. Namun begitulah balapan ya sob. Deksa Almer setelah mengikuti seleksi Asia Talent Cup untuk musim 2024, dirinya tidak terpilih untuk menjadi salah satu peserta di ajang Asia Talent Cup musim 2024. Hanya M. Chandra Ramadipa dan juga M. Ramaputra yang terpilih untuk menjadi peserta di ajang Asia Talent Cup musim 2024. Pada musim 2023, Deksa Almer Alvarezal dan juga Muhammad Chandra Ramadipa, 2 rider ini diturunkan di bawah bendera Astra Honda Racing Team untuk mengikuti Thailand Talent Cup. Dan dikutip rilis resmi dari PT Astra Honda Motor atau lebih dikenal dengan singkatan AHM, kejuaraan balap Thailand Talent Cup atau yang biasa disingkat dengan TTC menjadi salah satu jalur penjenjangan balap dari AHM. Karena di Thailand Talent Cup ini hampir sama seperti dengan Asia Talent Cup. Semua pembalapnya disediakan satu motor yang sama, yaitu Honda NSF 250F. Kemudian mereka membawa satu mekanik yang dipercaya untuk menjadi pendamping dari masing-masing pembalap. Jadi hal ini tidak jauh berbeda dengan ajang atau kejuaraan Asia Talent Cup yang merupakan program Road to MotoGP. Awalnya ajang ini hanya diselenggarakan untuk kejuaraan domestik saja atau kejuaraan di Thailand saja. Hanya peserta dari Thailand saja yang mengikuti ajang ini. Tetapi kebelakangan ini banyak pembalap dari negara Asia Tenggara yang mulai tertarik untuk ikut di ajang Thailand Talent Cup. Karena di sini merupakan jenjang yang sangat baik bagi pembalap yang apabila ia memang serius untuk mengikuti program Road to MotoGP seperti Asia Talent Cup. Dulu juga sebenarnya Veda Ega Pratama sebelum ia mengikuti ajang Asia Talent Cup, ia juga terpilih untuk mengikuti Thailand Talent Cup bersama dengan satu rekannya yaitu Casey Melandri. Pada saat itu Veda masih di kelas yang benar-benar junior ya, masih kecil sekali. Kalau tidak salah admin itu pada musim 2020 atau 2021. Yang mana pada saat itu sedang marak-maraknya pandemi COVID-19. Sehingga Veda Ega Pratama dan juga Casey Melandri gagal tampil di Thailand Talent Cup. Tetapi pada akhirnya Veda Ega Pratama dan juga Casey Melandri berhasil lolos seleksi Asia Talent Cup dan seperti yang kita ketahui di musim 2023 Veda Ega menjadi overall champion di Asia Talent Cup musim 2023. Kini di musim 2024 Indonesia kembali mengirimkan 2 pembalapnya untuk mengikuti ajang Thailand Talent Cup di bawah bendera Astra Honda Racing Team. Karena sejauh ini untuk sampai ke jenjang MotoGP baru PT Astra Honda Motor melalui bendera Astra Honda Racing Team yang bisa membawa pembalap Indonesia sampai ke level ini. Oke, kembali lagi ke Thailand Talent Cup, di mana 2 orang pembalap yang akan mewakili Indonesia di ajang Thailand Talent Cup adalah Nelson Cairoli dan juga Muhammad Badli. Mereka berdua adalah pembalap yang sudah terpilih di dalam program Astra Honda Racing School dan mereka sudah dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan Thailand Talent Cup di Astra Honda Racing School. Nelson Cairoli sendiri adalah putra dari Hendriansah. Pasti sobat-sobat balap mania sudah tidak asing lagi dengan nama Hendriansah, di mana pada jagat balap mania Hendriansah ini dikenal dengan sebutan Dewa Road Race pada masanya. Pada saat itu masih masanya Underbun 2 tak. Pada masanya, Hendriansah ini menguasai kejuaraan nasional di kelas paling bergengsi pada saat itu yaitu Underbun 2 tak. Hendriansah sangat perkasa pada saat itu dan dikenal dengan RG Sportnya yang berkelir hitam kuning. Kini sang putra Nelson Cairoli mengikuti jejak ayahnya yang berkarir di dunia balap. Nelson Cairoli sebelum terjun di kejuaraan balap aspal atau kejuaraan road race, Nelson sudah aktif pada kejuaraan nasional motocross pada kelas 50cc dan juga 65cc.
Sekarang Nelson Cairoli sudah fokus di kejuaraan balap road race, yang mana ia sudah terpilih menjadi siswa Astra Honda Racing School dan sekarang terpilih untuk menjadi peserta di Thailand Cup bersama dengan Muhammad Badli. Untuk Muhammad Badli sendiri, dia adalah seorang pembalap yang berasal dari Sulawesi yang prestasinya juga tidak main-main. Di kejuaraan nasional Sulawesi di Moto Prix, Muhammad Badli berhasil keluar sebagai juara nasional di kelas rookie. Tetapi 2 tahun kebelakangan ini, Muhammad Badli memilih hijrah ke Jawa, tepatnya di Yogyakarta, untuk bisa meningkatkan skill balapnya. Karena seperti yang kita ketahui, memang kiblat balap nasional di Indonesia adalah di Jawa. Nah, itulah dia tadi 2 orang perwakilan atau pembalap muda Indonesia yang akan mengikuti Thailand Cup, yang mana ini menjadi jenjang seperti yang dikatakan AHM tadi. Ini adalah jenjang dari PT Astra Honda Motor untuk membawa pembalap Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi lagi sampai ke level MotoGP. Tetapi sayangnya untuk pabrikan lainnya seperti Yamaha Indonesia, jenjangnya agak sedikit berbeda dan level mereka tidak sampai ke MotoGP. Memang mereka sampai ke level kejuaraan dunia. Tetapi seperti yang kita ketahui, seperti Aldi Satya Mahendra di minggu kemarin, ia diturunkan pada kejuaraan dunia Superbike di kelas Super Sport 300, bukan 600 ya. Super Sport 300. Jadi Aldi Satya Mahendra ini juga salah satu pembalap potensial dari Yamaha Indonesia. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki jenjang sampai ke MotoGP. Berbeda dengan Yamaha Thailand, mereka memiliki jenjang sampai ke MotoGP. Seperti pada musim 2023, yang mana pada saat seri MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Chang International Buriram, Thailand, mereka menurunkan pembalap mereka yaitu pembalap Yamaha di kelas Moto3 menjadi pembalap wildcard dengan menggunakan motor KTM hanya berlabel Yamaha. Benar sekali, mereka menggunakan motor dari KTM. Yamaha Thailand berbesar hati menggunakan motor dari KTM karena mereka tahu Yamaha belum ada motor di kategori Moto3, maka mereka menggunakan motor dari KTM. Tetapi untuk warna livery sekaligus dengan sponsor-sponsornya mereka bawa Yamaha dan mereka tempelkan itu Yamaha besar-besar di bagian bodi dari motor KTM-nya sehingga terlihat itu adalah motor Yamaha. Padahal memang basicnya itu motornya adalah motor KTM. Nah, menurut admin, hal ini juga yang harus menjadi pelajaran dari Yamaha Indonesia. Karena banyak sekali pembalap-pembalap muda Indonesia di bawah bendera Yamaha Indonesia. Tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk sampai ke jenjang MotoGP. Contohnya Muhammad Kendra Ramadipa. Dulunya Ramadipa ini berada di bawah bendera Yamaha Indonesia, tetapi karena jenjangnya tidak sampai ke MotoGP, akhirnya Ramadipa ini pindah di bawah bendera Astra Honda Racing Team. Jadi kalau menurut admin selama ini monoton ya sob, hanya Astra Honda Motor Racing Team atau dari PT Astra Honda Motor yang membawa pembalapnya sampai ke jenjang MotoGP. Padahal apabila Yamaha Indonesia ini bisa membawa pembalap-pembalapnya juga sampai ke jenjang MotoGP, pasti peluang kita untuk melihat pembalap Indonesia berprestasi di level MotoGP akan sangat besar. Selama ini kita lihat banyak sekali pembalap-pembalap potensial dari bendera Yamaha Indonesia. Tetapi mentok-mentoknya mereka hanya sampai di balapan nasional ataupun sampai ke level Asia. Memang sekarang Yamaha Indonesia ada programnya sampai ke level dunia. Tetapi sayangnya hanya sampai ke kejuaraan Superbike di kategori Super Sport 600 ataupun di 300. Yang kita pengen tuh sebenarnya pembalap ini sampai ke MotoGP ya sob, karena memang MotoGP adalah level balap atau jenjang atau kasta balap motor tertinggi di dunia. Tidak bisa kita pungkiri, untuk kejuaraan balap motor memang kasta tertingginya dari zaman ke zaman adalah di MotoGP. Semoga saja ya sob, suatu saat nanti kita bisa melihat kolaborasi antara Honda dan Yamaha Indonesia di jenjang balap motor tertinggi di dunia ini. Oke sob, jadi itulah dia tadi misi-misi untuk mencari Veda Ega selanjutnya, di mana pada Thailand Cup masih dengan Astra Honda Racing Team dengan bendera Astra Honda Racing Team diwakili oleh Nelson Cairoli dan juga M. Badli. Kemudian di Asia Thailand Cup diwakili oleh Ramadipa dan juga Ramaputra. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Dan tidak lupa mengucapkan kepada sobat-sobat balap mania yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan jaga kesehatannya karena sebentar lagi sudah menuju hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Apabila ada salah-salah kata, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.